Di awal film diperlihatkan seorang wanita bernama Gemma yang sedang mengajar di sekolah taman kanak-kanak. Setelah selesai mengajar, Gemma bertemu dengan salah satu temannya. Mereka mengobrol dan temannya itu menyuruh Gemma untuk segera membeli rumah. Karena kalau kelamaan harga rumah menjadi semakin mahal. Gemma pun pergi ke belakang sekolah untuk bertemu pacarnya yang kebetulan seorang tukang kebun di sana. Pacar Gemma bernama Tom. Hari ini mereka berdua memutuskan untuk mencari rumah sebab mereka ingin mempunyai rumah sebelum menikah. Saat mereka sampai di tempat agen properti perumahan yang bernama Yonder, Martin mengatakan kalau Yonder merupakan perumahan yang sangat bagus. Martin terus meyakinkan Gemma dan Tom akan perumahan Yonder yang memiliki lingkungan yang nyaman dan aman, meski terletak di pinggiran kota. Martin pun menyuruh Tom dan Gemma cepat mengambil rumah di Yonder sebelum semuanya habis terjual, sebab perumahan Yonder harganya sangat terjangkau. Terlihat, Gemma tertarik untuk melihat rumah dari perumahan Yonder. Martin pun langsung membawa mereka melihat suasana dan kondisi lingkungannya. Setelah beberapa saat kemudian, mereka sampai ke rumah Yonder. Terlihat perumahannya bentuk dan ukurannya sama semua. Martin membawa Tom dan Gemma masuk ke rumah nomor 9. Mereka pun masuk lalu melihat-melihat apa-apa saja yang ada di rumah itu. Mereka keliling dari ruang tamu, dapur, kamar, sampai ke taman yang terlihat cukup luas dan bagus. Saat Tom dan Gemma mau bertanya kepada Martin sesuatu, anehnya Martin tiba-tiba hilang, bahkan mobilnya pun tak ada di depan rumah itu. Karena takut, Gemma dan Tom masuk ke dalam mobil lalu pergi meninggalkan rumah itu. Setelah mereka berputar-putar mencari jalan keluar, mereka malah tersesat dan tak menemukan jalan keluar dari perumahan itu. Sungguh aneh sekali, Tom dan Gemma sudah melalui jalan yang berbeda, namun mereka tetap kembali ke rumah nomor 9. Saat mau menelepon pun, handphone mereka tak ada sinyalnya. Tak putus asa, mereka terus berputar meski sudah panik. Hingga mobil mereka kehabisan bensin, dan anehnya, lagi-lagi di rumah nomor 9. Gemma keluar dari mobil dan berteriak meminta pertolongan, tapi tak ada satu orang pun yang mereka lihat. Saat mereka sudah lelah, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Tom dan Gemma memakan stroberi yang ada di sana, namun anehnya buah itu tidak memiliki rasa apapun. Keesokan harinya, Tom membawa tangga dan menaikinya. Saat ia sampai ke genteng, Tom hanya melihat perumahan yang tak ada ujungnya. Semua penuh dengan rumah berwarna hijau dan bentuknya sama. Lalu Tom dan Gemma mencoba mencari jalan keluar dengan mengikuti arah matahari. Mereka berdua terus berjalan melewati rumah hijau di sana, sampai mereka melihat ada satu rumah yang lampunya menyala. Tom dan Gemma mengira ada orang yang tinggal di sana. Tapi saat mereka berdua masuk, ternyata rumah itu adalah rumah nomor 9 yang mereka tinggali. Mereka pun keluar dan Gemma melihat ada sebuah box di depan rumah nomor 9 yang ternyata isinya banyak sekali makanan, minuman, serta perlengkapan lainnya. Saking kesalnya, Tom pun mengangkat kotak tersebut dan mengoyak kardusnya lalu membakar rumah nomor 9. Tom keluar dan mereka duduk di depan sambil melihat rumah itu terbakar. Saking lelahnya, mereka berdua menunggu sambil tertidur. Keesokan harinya saat mereka bangun, Gemma melihat ada sebuah kotak yang berisi anak bayi. Di kotak itu tertulis agar mereka merawat bayi tersebut. Di sisi lain, rumah yang semalam dibakar oleh Tom malah kembali utuh. Tom dan Gemma menulis help di genteng rumah agar ada seseorang yang menyelamatkan mereka. Beberapa minggu kemudian, bayi yang mereka rawat kini bertumbuh dengan cepat. Bahkan terlihat sudah seperti umur 9 tahun. Suaranya juga sangat aneh. Dan apapun yang anak itu mau harus mereka turuti. Sebab kalau tidak, anak itu akan berteriak sekencang-kencangnya.
Setelah selesai makan, Tom membawa sampah keluar sambil menunggu siapa yang selama ini memberi mereka makanan serta mengambil sampah mereka. Setelah menunggu lama, Gemma pergi ke dalam untuk membuatkan kopi. Tom saat itu merokok lalu melemparkan batang rokok kepada anak itu. Namun, rokoknya malah terjatuh ke rumput dan yang anehnya, rumputnya menjadi hilang seketika. Tom mengambil cangkul dan menggali tanah itu. Tanpa mereka sadari, kotak yang tadi di depan rumah sudah tidak ada. Padahal, tidak ada orang yang mengambilnya. Keesokan harinya, Tom berusaha menggali tanah lagi untuk mengetahui keanehan dalam perumahan itu. Malam pun tiba. Saat mereka sudah pusing, mereka masuk ke mobil dan ternyata aki mobil mereka masih berfungsi dengan baik. Mereka pun membuka musik lalu berjoget-joget untuk menghilangkan stres yang selama ini mereka alami. Bahkan anak itu pun mengikuti mereka menari. Anak itu tak sengaja menyenggol Tom. Lalu Tom terjatuh dan mengenai aspal. Saking kesalnya, Tom membanting anak itu, tapi terlihat anak itu baik-baik saja seperti tak terjadi apa-apa. Keesokan pagi, anak itu berteriak kembali membangunkan Tom dan Gemma. Itu sangat menjengkelkan mereka. Terlihat Tom yang sudah muak akan semua yang mereka alami. Tom pergi menggali tanah itu hingga akhirnya Tom mendengar ada suara yang berasal dari dalam tanah. Malam hari saat hendak tidur, tiba-tiba Tom terkejut karena ia mendengar ada suara aneh dari anak itu. Melihat ada yang tidak beres, Gemma mau mematikan televisinya, tapi anak itu tetap memaksa untuk membuka kembali TV-nya. Keesokan harinya, anak itu kembali berteriak. Saking kesal, Tom membawa anak itu keluar dari rumah lalu mengunci anak itu di mobil. Lalu melarang Gemma untuk mengeluarkannya. Tom mengatakan entah apa yang akan terjadi jika anak itu kelaparan dan meninggal. Dengan cepat, Gemma mengambil kunci dari Tom dan mengeluarkan anak itu. Sebab Gemma tak tega melihatnya. Saat malam tiba, Gemma menidurkan anak itu. Gemma pun tidur di sebelahnya. Anak itu memeluk Gemma seperti ia memeluk ibu kandungnya sendiri. Ternyata Tom seharian tidur di luar. Terlihat Tom kesal karena sekarang Gemma berpihak pada anak itu. Di siang itu, mereka berdua tidur di halaman rumah sambil melihat awan-awan dan berbincang-bincang. Saat Gemma perhatikan, ternyata awan-awan itu seperti awan buatan dan sangat aneh. Kini, Tom selalu tidur di dalam lubang yang ia gali. Gemma menangis sedih karena sekarang Tom tak mau tidur dengannya lagi, sebab Gemma tak mau menurutinya. Keesokan harinya, Gemma mau membangunkan anak itu, tapi ia menghilang. Gemma bertanya kepada Tom, tapi Tom juga tak tahu keberadaan anak itu. Gemma pun berkeliling perumahan untuk mencari anak itu. Setelah berputar-putar, ia kembali ke rumahnya lagi. Lalu melihat anak itu ada di depan rumah. Ia memegang sebuah buku. Gemma pun membuka dan membacanya. Anehnya, di dalam buku itu banyak sekali tulisan yang aneh. Lalu ada gambar yang membuktikan keberadaan seorang anak laki-laki. Gemma menanyakan pada anak itu tentang siapa orang yang memberikan buku itu. Anak itu mengatakan kalau ia tak dapat memberitahunya. Lalu Gemma mengajak anak itu untuk bermain. Gemma menyuruh anak itu menirukan orang yang pernah ia temui. Saat anak itu menirukannya, tiba-tiba anak itu mengeluarkan suara yang mirip dengan kata. Bahkan ada 2 benjolan di tenggorokannya. Gemma langsung menangis ketakutan. Ia menjadi sadar kalau anak itu bukan manusia biasa. Tulisan pun berganti di genteng mereka. Kini, anak itu sudah bertumbuh dewasa. Tom mulai sakit-sakitan karena setiap hari ia tak berhenti menggali tanah. Tiba-tiba, orang anak itu mengajak Gemma memainkan permainan kejar-kejaran. Saat Gemma mau mengejarnya, entah ada hal aneh apa lagi. Gemma seperti berputar-putar di tempat itu saja. Di sisi lain, Tom yang menggali tanah menemukan seseorang yang telah meninggal dan dibungkus dengan kain. Tom pun segera pergi mencari Gemma. Tapi karena Tom sedang sakit, ia pun terbaring lemas di depan rumah. Untungnya, Gemma menemukannya di depan rumah. Lalu saat mereka mau masuk ke dalam rumah, pintunya malah dikunci oleh orang tersebut.
Terlihat ia sedang menonton televisi. Keesokan harinya, Gemma mencoba untuk membangunkan Tom. Tapi Tom sangat lemas dan ia tak sanggup untuk bergerak. Dengan cepat, Gemma meminta tolong kepada orang itu untuk membantu menyembuhkan Tom. Tiba-tiba, ia mengatakan mungkin inilah waktu yang tepat untuk melepaskan Tom. Gemma dan Tom sangat senang karena setelah sekian lama mereka bisa keluar dari perumahan itu. Gemma dan Tom mengobrol tentang masa lalu mereka. Tak lama kemudian, Tom pun meninggal. Sungguh membuat Gemma sangat sedih karena ia sangat mencintai Tom. Malam pun tiba. Terlihat orang itu kembali dan membawa sebuah kotak kardus. Tapi isinya bukannya obat, namun sebuah kantung mayat yang akan digunakan untuk membungkus mayat Tom. Lalu orang itu mengangkat Tom dan melemparkannya ke dalam lubang yang selama ini telah Tom gali. Keesokan hari, terlihat orang itu mau pergi. Dengan cepat, Gemma mengambil cangkul lalu memukul orang itu. Ia pun kabur dengan mengangkat trotoar. Gemma mengejarnya, tapi ia masuk ke tempat lain yang seluruh tempat tersebut berwarna merah. Di sana, Gemma bertemu anak kecil yang ia rawat. Dan ada orang lain yang bernasib sama sepertinya. Tiba-tiba, Gemma tersedot ke dalam tanah, lalu masuk ke tempat yang berwarna hijau. Dan tersedot ke tempat berwarna biru. Sampai akhirnya Gemma kembali ke rumah nomor 9. Gemma menjadi sangat frustasi akan kejadian yang ia alami. Di sisi lain terlihat orang itu sedang mengecat rumahnya dan isi-isinya yang ada di dalam rumah itu. Lalu orang itu membungkus Gemma, mengangkat dan membuangnya ke lubang yang sama dengan Tom. Orang itu mengubur mereka, lalu saat orang itu pergi, anehnya rumput yang ada di sana tumbuh kembali. Setelah semuanya selesai, orang itu pergi menggunakan mobil milik Tom. Ternyata orang itu pergi ke tempat Martin. Terlihat Martin saat itu sudah menjadi tua dan sudah tak berdaya. Orang itu membungkus Martin, lalu memasukkannya ke dalam lemari. Setelah selesai, orang itu menggantikan Martin untuk mencari korban selanjutnya. Dan film pun selesai. Bye-bye.